Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Amin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak isi absensi pada aplikasi e-learning masing-masing ya. Nah, telah kita ketahui di pertemuan sebelumnya bahwa kebutuhan kalori setiap orang sangatlah berbeda, tergantung dari aktivitas sehari-hari. Untuk itu, agar kalori kita tercukupi, maka seharusnya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat-zat makanan yang sehat dan seimbang. Makanan yang kita makan pun harus ada cara kerjanya agar proses mekanik dan kimiawi di dalam tubuh berjalan dengan baik. Kerjanya organ dan fungsi di dalam tubuh membantu terjadinya proses ingesti, digesti, absorpsi, dan eliminasi, di mana keseluruhan tahap tersebut dilalui oleh beberapa organ dan saluran yang akan dibantu oleh kelenjar sehingga menghasilkan enzim yang akan mempengaruhi kerja organ tersebut. Dari yang Ibu paparkan, apakah ada yang tahu kita akan membahas apa pada pertemuan kali ini? Nah, sebelum kita memasuki materi, ada yang pernah membayangkan makanan yang sudah dimakan akan pergi kemana dan akan melewati apa saja? Kemudian, mengapa makanan dari mulut akan masuk ke kerongkongan sehingga saat menelan bolus akan masuk ke kerongkongan dan tidak dapat masuk ke tenggorokan? Apakah di dalamnya melibatkan apakah di dalamnya melibatkan suatu bahan kimia yang membuat zat-zat makanan tersebut terserap di dalam tubuh? Kemudian pada organ-organ pencernaan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, itu semua juga ternyata dapat mengalami gangguan. Nah, semua itu akan kita bahas ya dalam materi pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada organ pencernaan. Peserta didik mampu menjelaskan penyakit atau gangguan bioproses sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan pada manusia merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim, sehingga mudah dicerna oleh tubuh kita. Nah, organ-organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, esofagus, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ-organ pencernaan manusia itu ada beberapa organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Gigi dan lidah terdapat dalam rongga mulut. Kantung empedu serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan kepada saluran pencernaan melalui sebuah saluran. Kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan. Gigi, lidah, kantung empedu, beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Nah, yang pertama ada rongga mulut.
Bagaimana sih makanan dicerna di rongga mulut? Pencernaan makanan dimulai bersamaan dengan dimasukkannya makanan ke dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan baik secara fisik maupun secara kimia. Rongga mulut dilengkapi dengan bagian-bagian rongga pencernaan seperti gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Nah, kemudian di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu juga oleh enzim amilase atau enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase atau enzim petialin ini memiliki fungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Gigi merupakan salah satu bagian yang ada di dalam rongga mulut. Bagian-bagian gigi terdiri atas mahkota gigi, leher gigi, akar gigi. Nah, bagian terluar dari mahkota gigi dilapisi oleh email gigi. Kemudian di bawah email terdapat dentin yang sekeras tulang. Di bawah dentin terdapat pembuluh darah dan saraf. Kemudian ada lidah. Lidah merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Nah, pada permukaan lidah yang kasar terdapat berbagai macam kuncup pengecap yang dapat membuat kita dapat merasakan bagaimana itu rasanya garam dan rasanya gula. Kuncup pengecap ini terdapat pada ujung papila. Kemudian, di dalam rongga mulut juga terdapat 3 pasang kelenjar saliva atau lidah, yaitu kelenjar parotis yang terdapat di bawah telinga, kelenjar sublingualis yang terdapat di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis yang terdapat di belakang rahang. Nah, selanjutnya, setelah dari lidah, makanan akan menuju kemana setelah dikunyah di rongga mulut? Nah, ya benar ya, setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerakan peristaltik. Kemudian, makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Gerak peristaltik ini merupakan gerak mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Nah, di dalam kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan. Kalaupun ada, sifatnya hanya meneruskan pencernaan yang sifatnya enzimatis yang terjadi di dalam rongga mulut. Kemudian masuk ke lambung. Lambung merupakan salah satu organ pada tubuh yang berbentuk C dan terletak pada bagian superior kiri rongga abdomen di bawah diafragma. Lambung terdiri dari bagian kardia, fundus, body organ, dan bagian pilorus. Namun yang sering kali diketahui oleh kita yaitu bagian kardia, fundus, dan bagian pilorus saja. Pada dinding lambung tersusun atas otot yang kuat. Otot tersebut mengaduk dan mencampur bolus dengan getah lambung yang disekresi oleh sel-sel kelenjar yang disekresi oleh dinding lambung. Dinding lambung berperan dalam proses pencernaan secara kimia dan terdiri atas asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Nah, di dalam lambung ini, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti
bubur makanan. Kemudian yang kedua, pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau oleh getah lambung. Nah, getah lambung ini terdiri dari asam klorida atau HCl yang berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Yang kedua ada enzim pepsin, memiliki fungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga ada enzim renin yang berfungsi untuk mengumpulkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Kemudian organ yang keempat ada usus halus. Nah, setelah makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur, makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Usus ini memiliki panjang sekitar 1/3 meter di dalam usus 12 jari. Terdapat pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Nah, getah pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Kemudian getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa, enzim tiripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu antara lain mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Kemudian yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu ada enzim maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa, enzim sukrose yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, dan enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Dan yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut dengan villi. Di bagian villi inilah terdapat sari-sari makanan di usus halus yang diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada usus halus terdapat umbai cacing atau usus buntu yang memiliki fungsi sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Dinding usus halus memiliki 2 lapis otot polos. Otot tersebut mendorong makanan yang tidak dicerna masuk ke dalam usus besar dengan gerakan peristaltik lambat. Seluruh proses yang terjadi dalam usus halus memakan waktu lebih kurang 6 jam. Kemudian yang kelima ada usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian, ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri E. coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja terlebih dahulu akan masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Nah, usus besar ini merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan manusia.
Nah, usus besar ini terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian yang naik atau ascenden, bagian mendatar atau transenden, dan bagian yang menurun atau descenden. Dan yang keenam ada anus. Anus merupakan saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja, ampas makanan sisa proses pencernaan. Nah, ternyata organ-organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita tadi dapat mengalami gangguan atau penyakit yang menyerang sistem pencernaan, pada tubuh kita ya. Sebelumnya, adakah di antara kita yang pernah merasakan sakit gigi? Bagaimana rasanya sakit gigi? Tentu sangat tidak terkira kan? Nah, sakit gigi ini merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan. Apabila mengalami sakit gigi, maka kita tidak akan dapat mengunyah dengan sempurna. Makanan yang tidak terkunyah dengan sempurna tentu akan memperberat kerja lambung. Nah, salah satu gangguan pada salah satu organ pencernaan dapat mengganggu organ pencernaan yang lainnya. Selain sakit gigi, beberapa penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan yang lainnya seperti sakit MAH, apendisitis, konstipasi, diare, dan lain sebagainya. Nah, sakit MAH sendiri mempunyai ciri-ciri rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Apendisitis merupakan gangguan yang terjadi karena adanya peradangan apendiks. Konstipasi atau yang sering kita sebut dengan sembelit merupakan keadaan yang dialami seseorang dengan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Kemudian ada diare. Diare ini terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Kemudian ada gastritis. Gastritis ini merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lender di dinding lambung. Dan ada keracunan. Keracunan makanan dapat terjadi karena pengaruh beberapa bakteri seperti bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan penyakit demam tipes dan paratipes. Kemudian ada tukak lambung. Tukak lambung merupakan salah satu kelainan sistem pencernaan, yaitu kerusakan pada selaput lendir. Nah, selanjutnya ada malnutrisi atau kurang gizi, yaitu penyakit yang disebabkan oleh terganggunya pembentukan enzim pencernaan. Gangguan tersebut disebabkan oleh sel-sel pankreas atrofi yang kehilangan banyak retikulum endoplasmanya. Mungkin sekian dari materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk kesimpulan dari materi pembelajaran yang telah kita pelajari, yaitu pencernaan makanan berfungsi untuk memecah bahan-bahan makanan menjadi molekul-molekul sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan makanan pada manusia dapat berlangsung secara fisik atau mekanis dan secara kimia atau enzimatis. Nah, alat-alat pencernaan makanan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ penghasil getah pencernaan terdiri atas pankreas dan hati. Usus kecil yang tadi Ibu sebutkan itu bisa disebut dengan usus halus ya. Kemudian, pada saluran pencernaan makanan ternyata dapat mengalami gangguan, baik yang disebabkan oleh jenis makanan yang kita makan atau karena infeksi penyakit dan karena gangguan fisiologi. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Selanjutnya silakan anak-anak kerjakan LKPD dan soal evaluasi yang sudah ada di aplikasi e-learning masing-masing ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum pembelajaran kita ditutup,
Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, tetap semangat belajar. Marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian apa yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.